Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan dorang hati senantiasa tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Allah juga menegaskan pada ayat yang lain, Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah kasih turun ketenangan atau sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ketenangan hati atau hati yang tenang akan bermanfaat dalam berbagai urusan kehidupan yang kita orang jalani setiap hari. Kalau hati tara tenang, pikiran kacau, resah, gelisah, lapar, tapi tak suka makan, mengantuk, tapi susah tidur. Itu akibat pikiran kacau, hati tidak tenang. Kalau hati tenang, sembahyang makin semangat, makin tambah khusyuk. Kalau hati tenang, baca Al-Quran tambah semangat, tambah khusyuk. Kalau hati tenang, zikir tambah rajin, tambah khusyuk. Kalau hati tenang, pikiran tenang, kerja tambah rajin, tambah lancar, produktivitas meningkat, hasil tambah bagus. Kalau hati tenang, pikiran tenang, kehidupan rumah tangga harmonis, kehidupan rumah tangga akan damai. Ada masalah seberat apapun, laki dan bini akan bicara baik-baik, bagaimana cari dia pi jalan keluar. Tapi kalau hati tara tenang, pikiran kacau, laki bicara satu, bini balas 10. Laki kasih menyala mata, bini balas toreba. Ada seorang laki-laki, dia suka bawa dia pi bini pi foto, taruh di dompet, pi gimana-mana dia bawa di pi bini pi foto itu. Tiap ada masalah, dia buka dompet, lihat bini pi foto. Ada masalah, buka dompet, lihat bini pi foto. Makin berat masalah, makin sering dia lihat di pi bini pi foto. Ternyata ada dia pi tamang yang perhatikan. Satu waktu dia pi tamang tanya, saya perhatikan ngoni ini, kalau dapat masalah buka dompet, lihat mai tua pi foto. Dapat masalah buka dompet, lihat mai tua pi foto. Pasti ngoni pi mai tua tu cantik sekali Laki-laki itu bilang, oh bukan begitu. Terus bikin apa ngana suka lihat bini pi foto kalau dapat masalah? Dia jawab, ngana tahu bikin apa kita suka lihat bini pi foto kalau dapat masalah? Karena yang di foto ini lebih masalah daripada masalah. Jadi kalau kita dapat masalah, kita anggap, oh masalah kecil. Sebab yang di foto ini lebih masalah dari masalah. Begitulah. Pemicu dari hati tidak tenang, pikiran kacau, itu karena ada masalah. Karena kesusahan, karena kesulitan. Kesusahan dan kesulitan itulah yang membuat manusia suka mengeluh. Innal insana khulika halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Kalau dapat susah dia mengeluh, kalau dapat harta dia skakar. Itu dua sifat tercela dari sekian banyak sifat tercela yang ada pada diri manusia yang telah melekat sejak awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat susah mengeluh, dapat harta skakar. Bahkan
Ada orang jangankan dapat susah mengeluh, dapat senang pun masih mengeluh. Dikasih nikmat oleh Allah pun masih mengeluh. Yang begini ini biasanya terjadi kalau yang dia dapat sesuai dengan harapan dan targetnya. Harapan dan targetnya dapat doi banyak, ternyata dapat doi cuma sedikit, mengeluh. Harapannya punya rumah besar, ternyata cuma punya rumah sederhana, mengeluh. Padahal doi walaupun sedikit itu kan nikmat Allah. Rumah walaupun sederhana kan nikmat Allah. Seharusnya kita orang bersyukur bukan mengeluh. Ingin dapat bini cantik sekali, tapi Allah kasih bayi tua biasa-biasa saja, mengeluh. Bini apa kok model begini? Allah anugerahkan istri apapun kondisinya, kurang cantik atau cantik, itu kan anugerah Allah, harus kita syukuri. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk anugerah istri. Istri itu nikmat Allah. Bini itu nikmat Allah. Bini itu nikmat Allah. Jadi kalau kita syukuri bini sebagai nikmat Allah, insya Allah Allah akan tambah nikmat. Allah kasih tambah nikmat. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Allah tambah nikmat untuk orang yang bersyukur. Dapat jabatan, Allah kasih jabatan, dianugerahi jabatan, masih mengeluh. Padahal begitu banyak orang ingin dapat jabatan, dapat jabatan, dia dapat jabatan tapi masih mengeluh. Bikin apa? Karena dia harapan dapat jabatan basah, tapi yang dia dapat cuma jabatan kering, maka dia mengeluh. Jabatan apa kong kering itu? Karena mengerti apa? Orang lain terdapat jabatan saja masih bersyukur. Kalau jabatan kering mau jadi basah, gampang. Bawa saja tuh jabatan ke air masing. Ngana colo itu jabatan. Tono dia di air masing, basah dah itu jabatan. Itu manusia. Jangankan dapat susah mengeluh, dapat nikmat pun masih suka mengeluh. Yang tersuka mengeluh itu siapa? Illal musallin, orang yang salat, yang selalu jaga, pelihara, terus menerus salat, dia usaha supaya dia bisa sembahyang tambah khusyuk. Dan salat adalah seutama-utama zikir pada Allah. Wala zikrullahi akbar. Supaya hati tenang, pikiran tara kacau, tara suka mengeluh, banyak zikir pada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak zikir pada Allah. Pelihara sambayang. Baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai hiasan hidup kita setiap hari, setiap saat. Baca Al-Quran, zikir pada Allah, berdoa. Lalu padukan amalan-amalan lahir yang kita orang laksanakan itu dengan amalan batin. Salah satu amalan batin yang penting adalah tawakal pada Allah. Padukan zikir dengan tawakal, kasih gabung salat dengan tawakal, kasih gabung baca Al-Quran dengan tawakal, kasih gabung doa dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau ngoni benar-benar tawakal pada Allah, maka Allah akan kasih rejeki sebagaimana Allah kasih rejeki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang pada sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tapi tawakal yang diajarkan Allah dan Rasul tidak sama sekali meniadakan usaha. Orang tawakal harus kerja.
Orang tawakal harus usaha. Orang tawakal harus ikhtiar, harus waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.